segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
kita angkat pujian ini bersama-sama. Engkau yang tuntun langkah kami Tuhan, tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu. Oke, ayo. Tuhan setia berikan jalan selalu pada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong saat menyangka. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia,
Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan sepanjang minggu melambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sungguh yakin dan percaya kehidupan kita selalu disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya menyapa juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan ibadah ini secara online. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari bersama-sama dengan kita di tempat ini menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita memulaikan seluruh ibadah kita pada saat ini, mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan, itu yang terus melingkupi kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti Kau nyatakan atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada yang di minggu terakhir di bulan ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Hari-hari hidup kami dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, kami rindu lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu lebih lagi berjumpa dengan Engkau Tuhan. Sebab itu yang kami rindukan, itu yang kami perlukan dalam kehidupan kami Tuhan. Selalu menikmati hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan, dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada pemulihan Tuhan. Menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Nyatakan lebih lagi kuasa-Mu. Nyatakan lebih lagi hadirat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk menerima lawatan-Mu Tuhan. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami siap menyembah dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi Tuhan kita. Amin Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah.
jemaat Tuhan sendiri katakan pujian ini. Inilah, ini setiap kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Seluruh hidupku, ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, oh, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku, oh, semuanya, semuanya bagi di dalam kehidupan kami Tuhan, dalam hidup di setiap waktu. Nyata ku berikan hatiku berikan hatiku dan jiwaku, dan jiwaku, semuanya bagimu. hanya Di dalam hidupku, dalam di setiap waktu kami Tuhan. setiap waktu. Oh, nyatakan ku berikan hatiku, ku berikan seluruh jiwa kami Tuhan Yesus. Kami mau bawa kepada-Mu semuanya di dalam hidupku, di setiap waktu. Oh, nyatakan jalan-Mu. Mari jemaat Tuhan, katakan ku berikan hatiku, ku berikan. Mari bawa hatimu kepada Tuhan Yesus. Persembahkan hidupmu di dalam hidupku, di setiap waktu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Oh, nyatakan, nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu Tuhan. Semuanya bagimu Dalam di hidup, dalam hidupku, di setiap waktu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. setiap waktu Nyatakan. takkan jauh. Jemaat Tuhan sendiri katakan, ku berikan, yes, dan jiwa kami Tuhan. Di dalam kehidupan kami Tuhan, di setiap waktu yang Kau berikan bagi kami, nyatakan jalan-Mu. Sekali lagi katakan, ku berikan hatiku padamu Tuhan. Ku berikan jiwa kami Tuhan. Semuanya di dalam hidup kami, di setiap waktu, nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu.
nyatakan jalan-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami yang bersyukur kepada-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bawa hati kami yang berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Waktu-Mu yang terbaik Kau berikan bagi setiap hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku bagi-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Mari bawa hati-Mu menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Bawa sembah-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan. Seluruh hidup kami mau persembahkan kepada-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami mau bawa kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan Raja hidup kami. Kau Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Kau Tuhan yang menjadi perlindungan kami. Haleluya. Tiada yang dapat gantikan Engkau Tuhan. Tiada yang dapat gantikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian kami naikkan sembah kami kepada-Mu Tuhan. Terus sembah Tuhan Yesus, angkat suara-Mu, angkat penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan rindu, Tuhan rindu. Yesus, Yesus, Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu Tuhan. Syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Penolong dalam setiap kesesakan kami. Di saat kami lemah, Kau hadir Tuhan. Terus bawa penyembahan-Mu, terus sembah Dia, sembah Tuhan, sembah Dia. Kau selalu hadir bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kau selalu nyatakan jalan yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Tiada rencana-Mu yang pernah gagal. Tiada satupun karya-Mu yang luput dari hidup kami Tuhan Yesus. Yesus, pertama kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Nyatakan lebih lagi Tuhan, nyatakan Tuhan, lebih lagi Tuhan. Yesus, 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 kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Kami melihat Engkau besar Tuhan. Kami melihat Engkau dahsyat Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu dalam kehidupan kami.
ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Oh, Yesus, sungguh kami terkagum Tuhan. Kami terkagum melihat perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Kau takkan pernah tinggalkan kami. Kami mau hati kami terus diperbarui oleh Engkau Tuhan. Kami mau hati kami terus diperbarui oleh Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami butuh Engkau lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh Engkau lebih lagi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Pribadi-Mu yang kami rindukan saat ini Tuhan. Pribadi-Mu yang kami rindukan saat ini Tuhan Yesus. Memenuhi setiap hati kami. Memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami terkagum melihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Kau sediakan atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Terlalu baik Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan tidak minta banyak daripada kita. Tuhan minta hati kita. Tuhan minta hidup kita. Kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, perlahan-lahan kita bangkit berdiri tetap dalam hadirat Tuhan. Terus bawa hatimu kepada Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita katakan pujian ini. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Berserah penuh kepada Tuhan. Di dalam hidupku, Di setiap waktu kami Tuhan. di setiap waktu, Nyatakan. Jemaat Tuhan sendiri nyatakan. Ku berikan di setiap hati kami yang kami persembahkan kepadamu Tuhan. Semuanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam, di setiap waktu kami, hatimu kepada Tuhan Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Di dalam hidupku, di setiap waktu kami Tuhan. Tuhan katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Di setiap waktu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalan. Bapak Ibu Saudara, kita katakan pujian di hadapan Tuhan Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku,
dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalan. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di tempat ini tidak ada pribadi yang lain ditinggikan selain satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang layak terima setiap pujian kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap bersorak bersukacita bagi nama Tuhan, dengan saya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bawa persembahan pujianmu yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Amin. Yes, kami bersukacita bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Satu-satunya penebus dalam kehidupan kami, Engkau Tuhan Yesus. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Nyatakan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di Dewi Oikumene. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Nyatakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari bersukacita kepada Tuhan Yesus. Terus bawa hatimu yang bersyukur kepada Tuhan. Tiada Tuhan yang dapat gantikan pribadinya dalam kehidupan kita. Haleluya. Serukan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Katakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Katakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya boleh lebih dahsyat lagi. Haleluya. Amin. Katakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
sorak yang paling dahsyat. Bagi Yesus kita serukan haleluya. Haleluya, haleluya. Sebelum kita lanjut ke lagu yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, boleh lihat samping kiri kanan, berikan senyuman yang terbaik, katakan Tuhan Yesus kita ajaib. Yes. Lebih lagi kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan kita pada pagi hari ini. Hey. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan, sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya. Bapak Ibu Saudara semuanya siap bersorak bagi nama Tuhan kita. Nyatakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, dengan iman kita katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Ada kuasa yang kau berikan bagi setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Satu suara, katakan, come on. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan. Setiap kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan Yesus. Karena telah dilemparkannya. Angkat tanganmu, katakan, say, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, dengan iman katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan, oleh darah anak domba. Katakan, oleh kesaksian saya, oleh kesaksian saya iblis di kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Saya percaya boleh lebih dahsyat lagi daripada ini. Oleh katakan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oh, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba.
dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sukacita Tuhan memenuhi setiap hati kita. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBO Ekumene atau Golsisi. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca secara bersama-sama. Pertanyaannya, siapa yang pertama sekali menggunakan istilah Trinitas? Mari baca bersama-sama jawabannya, hitungan 3, 2, 1. Istilah Trinitas dalam kenyataannya tidak ditemukan dalam Alkitab. Tetapi sejak gereja ada, ungkapan yang menunjukkan kepada ketiga pribadi itu sudah digunakan oleh para rasul. Sekalipun demikian, tidak ada pribadi tertentu sebagai yang pertama kali menemukannya. Demikian katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati dan hidup kita untuk dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Saya informasikan bagi jemaat Tuhan yang membawa anak kecil bisa diantar ke ruang Daud untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu. Mari sama-sama siapkan hati hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Setiap perbuatanmu yang ajaib dalam hidup kami. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Boleh berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Dan di titik terendahku Kau hadir dan mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sama-sama katakan. Tak terbatas kuasa-Mu dan tak
Caramu mengubah hatiku. Oh, caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkatku. Caramu mengubah hatiku. Dan caramu menuntunku. Di dalam hidupku. Oh, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidup. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Boleh saya undang jemaat Tuhan semuanya untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak dan tak terduga jalan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau yang ku andalkan. Dari hatimu dengan imanmu, serukan tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Boleh berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami ada semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, berbicara di setiap hati, di setiap roh kami. Firman itu menegur, firman itu mengubahkan setiap sikap hati yang salah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan tetap tinggal berdiri.
Firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Pastor Jenny Haber STH. Dengan kasih Kristus kami persilakan, boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Nanti mimbarnya ini mesti lebih gede ya. Shalom. Apa kabar semua umat Tuhan? Luar biasa. Ya, saya pertama-tama mau terima kasih banyak untuk Ibu Gembala di tempat ini dan juga untuk Pendeta Esra, Ibu Debbie. Ibu Debbie ini sama-sama saya dulu masih zaman bahulu gitu ya. Dan saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini pertama kali saya boleh berdiri di sini dan saudara diberkati hari ini. Ya, saya ingat saya Bapak Gembala di sini adalah almarhum Pendeta Titus Justus Waluyo. Ya, dulu tuh beliau itu seingat saya pertama kali ketemu saya waktu saya dibaptis di gereja dulu. Waktu saya masih 17 tahun dan saya menyerahkan diri saya bersama dengan Bapak Yaya Handoyo. Ya, jadi di Philadelphia kan. Jadi beliau adalah asisten dari Gembala Senior Pastor dari GPI Philadelphia. Dan saya ingat sekali waktu saya di kolam baptisan yang memberikan saya kata-kata wejangan waktu saya masih muda sekali saudara, gitu ya. Itu adalah beliau. Dan saya tidak tahu sekian puluh tahun lagi saya sudah ada di sini. Ya, dan saya tahu bahwa kerja keras beliau hari ini boleh lihat dari surga betapa ini adalah jiwa-jiwa ya yang akan terus berkelanjutan ya, bertumbuh di dalam Tuhan, berkembang, menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Oke, saya tidak perlu perkenalan, itu tadi sudah diperkenalkan. Kita akan dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini sebab Engkau sendiri yang telah mengundang kami datang ke tempat ini, masuk di dalam rumah-Mu. Firman-Mu berkata, berbahagialah orang-orang yang diundang Tuhan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami adalah orang-orang yang beruntung karena hari ini di rumah Tuhan ada sukacita yang melimpah. Bahkan Tuhan sendiri terlebih dahulu hadir di tempat ini untuk memberkati setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami lebih dari 2-3 orang. Dan firman-Mu berkata di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka Engkau sendiri hadir bersama dengan kami. Dan kami mengundang Engkau Roh Kudus untuk mengurapi kami, untuk meninggikan Yesus di tengah-tengah kami, untuk menyatakan kebenaran tentang pribadi Kristus. Hamba berdoa bersama dengan tubuh Kristus tempat ini. Kiranya Engkau melepaskan kuasa pewahyuan di tengah-tengah kami. Engkau melepaskan roh hikmat, roh pengertian. Bahkan ketika firman-Mu disampaikan, mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Tanda-tanda ajaib terjadi di tempat ini. Mereka yang datang dengan terikat, mereka pulang dengan kelepasan yang luar biasa. Yang datang dengan sakit penyakit, mereka pulang dengan kesembuhan, kesehatan yang baik daripada Tuhan. Yang datang dengan kebuntuan, mereka pulang dengan kelegaan. Hari ini semua yang bersedih hati diberikan penghiburan yang abundantly, berlimpah-limpah daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Biar hari ini kiranya kami boleh menikmati ketidakterbatasan kuasa Tuhan. Dan kami mau melihat Engkau melalui firman-Mu, urapi kami. Berikan kepada kami telinga seorang murid, hati seorang hamba. Beri kami tanah hati yang baik Tuhan. Sehingga waktu firman-Mu ditaburkan, maka firman-Mu itu akan bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya diberikan tema hari ini dari 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 10. Judulnya adalah berdampak di tempat kerja. Tetapi saya ingin membawa kita lebih luas daripada sekedar hanya berdampak atau jadi berkat di marketplace, ya. Sebab orang Kristen itu dipanggil bukan hanya untuk jadi berkat di komunitas dia, ya. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan pernah bilang sama orang Israel, sangat kecil sekali kalau aku hanya memberikan dirimu, hanya memulihkan engkau. Tuhan pulihkan Israel supaya dia bisa pulihkan banyak bangsa-bangsa. Supaya Israel itu boleh jadi blessing bagi all nations, kata Tuhan. Nah itu targetnya Tuhan. Jadi target Tuhan bagi gereja bukan hanya untuk menjadi terang di komunitas dia atau di lingkungan dia yang sangat terbatas. Target Tuhan itu selalu tinggi, kenapa? Karena dia Tuhan yang unlimited. Oke, bilang Tuhanku itu Tuhan yang tidak terbatas. Jadi dia tidak akan pernah bisa dibatasi. Waktu kita mulai masuk di comfort zone, waktu kita mulai ada di lingkungan yang nyaman, Tuhan pasti akan mulai expand kita.
Tuhan pasti dorong kita. Kenapa? Karena dia tidak bisa dibatasi. Selama gereja mulai nyaman, selama gereja mulai berasa enough, ini cukup buat saya, Tuhan pasti akan mulai moving. Tuhan pasti akan mulai bergerak. Karena itu Tuhan yang saudara nyanyikan tadi, tidak terbatas dalam kuasa, tidak terbatas dalam cara, tidak terbatas dalam jalan. Ya, jadi hari ini tanamkan pada diri saudara, saya tidak boleh berada di tempat yang nyaman. Ya, karena Tuhan akan selalu memperluas wilayah saya. Oke, Tuhan akan selalu membawa saya bergerak. Saudara harus tahu, Yesus itu adalah kepala gereja. Dia nggak pernah berhenti bekerja untuk gerejanya sampai hari ini. Ya, Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul, dia akan membuat semuanya dipulihkan sampai kepada kesempurnaan. Nah, jadi kalau Tuhan kita masih terus bekerja, gereja juga harus terus bekerja. Oke, jadi tema hari ini itu baik sekali. Mari kita buka 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 10. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 10. Bapak Ibu sudah dapat? Kita baca bersama-sama, ada 5 ayat, 1, 2, 3. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin Bapak Ibu. Berbahagialah bukan hanya membaca, merenungkan, tapi pulang dan melakukan firman Tuhan. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, saya memulai dari ayat 10. Coba perhatikan. Itulah sebabnya, kata Paulus, dia menulis surat kepada anak rohaninya Timotius. Itu sebabnya kita, saya dan kamu, nah, dia kayak ngomong gitu sama Timotius. Kita berjeripayah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan seperti ini. Orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, itu orang-orang yang hidupnya berjuang dan bekerja keras. Amin. Saya ulang. Anak-anak Tuhan yang menaruh pengharapan dia kepada Kristus, itu cirinya yang paling kuat adalah apa? Dia bukan orang malas. Oke? Dia bukan orang pasif, tapi dia seorang pekerja keras, dia seorang pejuang. Dalam bahasa Yunani itu kan agonisomai. Artinya apa? Dia sangat menderita di dalam pekerjaan kerasnya, tapi penderitaan yang enak. Penderitaan yang punya tujuan. Ada banyak orang menderita bekerja keras tapi tidak punya tujuan. Tapi anak Tuhan, dia ikut Tuhan, susah payah ikut Tuhan, dengan air mata ikut Tuhan, berjuang ikut Tuhan. Itu karena kita punya tujuan bahwa satu hari semua jeripayah kita yang kita buat untuk Tuhan tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 5-8. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan, Tuhan janji apa? Jeripayahmu tidak akan sia-sia. Saudara datang beribadah di sini, baru rencana mau ke sini, saudara sudah dapat upah dari Tuhan. Baru mau pergi ibadah, Tuhan sudah berkati. Coba lihat, Tuhan sudah perhitungkan bahwa anak-anaknya rindu beribadah. Tuhan sudah siapkan pemberian-pemberian bagi dia. Lihat, itu Tuhan adalah Tuhan yang sangat menghargai anak-anaknya. Itu sebabnya dia memilih kita supaya kita boleh jadi berkat. Nah, orang yang taruh harapannya kepada Kristus, dalam hidupannya dia akan terus mencari kehendak Tuhan dan dia akan bergerak bersama dengan kehendak Tuhan. Nah, kita baca di sini. Itu sebabnya kita berjeripayah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah kita. Ada kata itu sebabnya. Artinya ada hal-hal di atas yang Timotius dan Paulus itu lakukan yang menurut Paulus itu memang bagian kita sebagai anak Tuhan. Itu memang harus kita lakukan dalam Tuhan. Nah, karena itu hari ini kita mau belajar. Nah, apa yang dimaksud oleh Paulus waktu dia menulis surat Timotius ini kepada anak rohaninya Timotius? Saya langsung saja. Dia sedang berbicara tentang bagaimana engkau menjadi pelayan Kristus yang baik. Amin. Bagaimana engkau menjadi pemimpin rohani yang baik.
Bagaimana engkau menjadi anak Tuhan yang bisa diteladani. Bagaimana engkau bisa jadi pengikut Kristus yang hidupnya jadi berkat, punya dampak. Dan itu bukan dikerjakan oleh orang yang malas, yang tidak mengerti arti keselamatan. Tapi itu dikerjakan oleh orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada Kristus. Orang Kristen yang punya tujuan di dalam kehidupannya. Nah, saudara perlu tahu konteks dari 1 Timotius dan 2 Timotius ini. Ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk anak didiknya, anak rohaninya, anak sahnya dalam iman, yaitu Timotius. Ini anak yang dia didik betul-betul, lalu kemudian dia siapkan demikian supaya satu hari dia bisa membuka perintisan. Nah, ditaruh di mana? Di kota Efesus. Saudara kalau baca sejarah daripada kota Efesus, itu kota yang sangat kafir sekali. Ya, kalau dalam Wahyu kita melihat bagaimana Tuhan mengirim suratnya kepada jemaat itu. Kenapa? Karena jemaat itu luar biasa. Tapi Tuhan bilang mereka kehilangan cinta mula-mula mereka. Nah, ini gereja mesti jaga kasih mula-mulanya sama Tuhan. Kapan kita kehilangan hasrat, cinta, gairah kita kepada Tuhan, maka pelayanan kita mati. Kapan tidak ada api Tuhan, tidak ada pengurapan Tuhan di dalam pelayanan kita dalam gereja, kaki diannya Tuhan ambil. Nah, Efesus saat itu belum hancur. Salah satu yang dibawa Tuhan merintis itu adalah Timotius. Timotius ini young man, anak muda, menjadi pemimpin pada saat itu. Mungkin usia belum sampai 20 atau sedikit di atas 20. Diberikan satu tanggung jawab yang besar untuk memimpin jemaat Tuhan di kota yang kafir. Jadi Paulus ini tahu betul ada tanggung jawab yang besar di dalam diri anak muda ini untuk membawa jemaatnya itu sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan tetap bertahan di tengah-tengah imannya di tengah kota yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Dan itu pekerjaan yang tidak mudah. Jadi dia menulis surat ini supaya apa? Memberikan nasihat, memberikan peringatan, mendorong supaya Timotius itu tidak tawar hati. Nah, salah satu tema dia adalah supaya engkau bisa membawa dampak. Supaya engkau bisa membawa terang Kristus, engkau harus jadi pelayan Kristus yang baik. Dan menjadi pelayan Kristus yang baik Bapak Ibu, itu adalah salah satu bagian dari kerja keras kita, perjuangan kita. Sebagai orang-orang yang taruh pengharapan kita kepada Kristus. Yang percaya katakan amin. Di gereja ini tidak ada istilah orang malas. Tidak ada istilah orang Kristen malas. Orang Kristen bayi rohani, tidak ada. Saya rasa semua di sini makanannya sudah batu. Ya, tidak ada lagi yang dikasih susu. Saya mendengar, waktu kita worship tadi, saya bisa mendengar di belakang saya. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan di tempat ini. Saudara punya desperate, saudara itu seperti putus asa, bukan putus asa karena masalah. Tapi karena Tuhan lawat saya, kunjungi saya. Saudara harus jadi orang Kristen apa? Selalu ingin dipenuhi. Ya, selalu ingin lapar haus akan Tuhan. Sehingga saudara tidak akan pernah berhenti untuk mencari Tuhan. Sampai Tuhan itu memuaskan engkau. Amin. Nah, Paulus mau bilang sama Timotius, hidup ini pertandingan rohani. Nanti baca dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Kita semua ini ada dalam satu perlombaan yang namanya perlombaan iman. Mau tidak mau, suka tidak suka, waktu ikut Yesus saudara ada dalam battle war. Ada dalam medan peperangan saudara. Saudara mesti ambil tanggung jawab sebagai anak Tuhan. Makanya Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Karena itu hanya bisa kita kerjakan selama kita hidup. Kalau di surga kita tinggal menikmati. Tetapi di bumi adalah kesempatan untuk melihat dan mengalami kuasa Kristus yang tidak terbatas. Jadi jangan pernah menyerah dan mengeluh. Kalau dalam hidup kekristenan kita banyak pergumulan, banyak tantangan. Amin. Karena itu akan membuat Bapak Ibu dan saya kuat. Itu akan membuat kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Badai sebesar apapun tidak akan menggerus iman kita. Karena kita tahu kita menaruh pengharapan kita pada Kristus. Dan semua tantangan ini hanya bagian dari perjalanan menjadi sempurna di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, gereja tidak boleh tertidur. Gereja harus wake up, gereja harus bangun. Why? Karena ini adalah masa yang terbaik untuk melihat lawatan Kristus terjadi. Oke, saya berdoa gereja ini udah gak muat saudara. Saudara perlu gedung yang lebih besar dari hari ini. Ya, karena saudara harus siap untuk menampung banyak tuaian. Nah, rahasia untuk hidup kita bisa punya dampak, punya berkat. Yaitu jadilah pelayan Kristus yang baik. Coba perhatikan 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. Paulus berkata begini. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita
engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Terdiri dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ini Paulus lagi ngomong apa sih? Nah, Bapak Ibu, satu, saya masuk di poinnya. Pelayan Kristus yang baik. Paulus menggunakan kata pelayan, itu dalam bahasa aslinya digunakan kata diakonos. Dari diakonos itu kita mengenal istilah diaken. Ada beberapa jemaat yang masih majelisnya itu bilang diaken, ada yang penatua, ya. Nah, bahasa Indonesia TB ini menggunakan istilah pelayan. Saya lebih cocok menggunakan kata hamba daripada pelayan. Karena diakonos itu sebenarnya lebih cocok pengertiannya adalah hamba Kristus yang baik. Baik itu artinya mulia, luar biasa, excellent. Seperti Daniel, dia punya the spirit of excellence. Dia punya roh yang luar biasa daripada Tuhan. Jadi pelayan Kristus yang baik itu adalah hamba Kristus yang baik. Memang konteksnya Paulus itu sedang menulis kepada Timotius. Katakanlah hari itu dia seorang pendeta muda, seorang penatua, pemimpin jemaat. Tetapi saya percaya kata diakonos atau hamba itu dipakai umum di dalam tulisan-tulisannya Paulus. Artinya apa? Hamba Kristus itu berlaku untuk kita semua di dalam semua aspek hidup kita. Katakan amin. Sama-sama katakan, saya hamba Kristus. Hamba Kristus yang baik. Amin. Apa itu baik? Mulia. Luar biasa. Coba lihat saudara. Di pandangan Tuhan, kita ini anak-anaknya tapi juga adalah pelayan dan hamba yang diberikan tugas yang mulia. Makanya Efesus 2 ayat 10 berkata, di dalam Kristus kita ini sudah diciptakan dan dipersiapkan pekerjaan yang baik oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Waktu Tuhan panggil kita menjadi anaknya, ada banyak pekerjaan penugasan yang Tuhan ingin berikan kepada gerejanya. Karena itu Tuhan mempersiapkan saudara untuk menjadi pelayannya. Supaya apa? Supaya pada akhirnya saudara dan saya boleh menikmati apa yang Tuhan katakan apa? Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pekerjaan dan tugas yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita, ya, itu bukan pekerjaan yang biasa atau pekerjaan yang remeh, tapi pekerjaan yang mahal, saudara. Makanya Paulus pernah ngomong dalam salah satu tulisannya, kami ini adalah hamba-hamba Tuhan yang kepadanya dipercayakan rahasia Injil. Bayangkan saudara. Kalau Tuhan panggil kita menjadi pelayannya, itu karena Tuhan punya rahasia, punya pekerjaan yang besar yang Tuhan mau kita kerjakan dan selesaikan. Nah, ciri pertama dari seorang pelayan Kristus yang baik adalah dia membangun dirinya di dalam firman Tuhan. Ayat 6 tadi berkata apa? Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Soal-soal pokok iman kita itu dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Words of faith, perkataan iman dan ajaran sehat yang sudah engkau ikuti selama ini. Tadi kita membaca Paulus berkata begini, dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita. Apa yang Paulus mau Timotius selalu ingatkan kepada jemaatnya? Nah, Bapak Ibu nanti baca dalam konteksnya pasal 4. Di zamannya Timotius, di kota Efesus itu ada banyak sekali guru-guru palsu. Ada banyak sekali ajaran, nanti baca di ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Coba ditampilkan dulu, 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti apa? Roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, jadi saudara, orang-orang seperti ini yang dihadapi oleh Timotius dalam pelayanannya, juga oleh Paulus gurunya. Mereka akan berhadapan dengan nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, orang-orang yang bilang dirinya Kristen tetapi mereka adalah penyesat. Nah di ayat 1 dikatakan apa? Bahwa mereka ini adalah orang yang murtad. Sudah tahu itu murtad? Murtad epistami dalam bahasa Yunani. Artinya apa? Meninggalkan, jatuh dari. Artinya apa? Mereka meninggalkan iman yang benar di dalam Tuhan. Tadinya mereka percaya Yesus. Tadinya mereka orang Kristen. Tadinya mereka melayani Tuhan.
Tapi lama-lama karena mereka terpengaruh ajaran yang tidak benar. Mereka percaya ketika ada doktrin yang lain yang menyerang doktrin kekristenan yang sejati. Maka mereka meninggalkan imannya dari Kristus. Akhirnya mereka murtad. Nah, tapi orang-orang ini berusaha untuk mempengaruhi orang Kristen yang sejati. Supaya orang Kristen sejati itu juga menjadi sesat. Nah, kondisi ini ada di dalam kehidupan pelayanan Timotius dan Paulus. Sehingga Paulus bilang sama Timotius, dengan selalu mengingatkan mereka akan kebenaran firman Tuhan, akan doktrin yang benar, engkau menjadi pelayan Kristus yang baik. Bagaimana saya bisa mengajarkan orang tentang kebenaran kalau saya tidak tahu kebenaran? Bagaimana saya bisa berkata kepada orang, ikut saya seperti saya ikut Tuhan, kalau orang tidak bisa lihat Yesus dalam hidup saya? Bagaimana saya bisa bilang sama orang follow Jesus kalau orang tidak bisa lihat saya follow Jesus dengan benar? Bagaimana saya bisa menuntun orang kepada keselamatan kalau hidup saya tidak mengerjakan keselamatan dengan baik? Seperti di ayat 2 dikatakan mereka orang yang apa? Munafik. Karena di dalam hatinya sudah dicap. Cap apa? Cap setan. Bungkusannya seperti orang Kristen. Tetapi di dalam hatinya mereka adalah utusan-utusan daripada iblis. Mereka mengajarkan sepertinya benar tapi tidak benar. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita berada di dunia di mana banyak sekali ajaran-ajaran yang menyimpang. Sampai orang tidak bisa membedakan mana yang alkitabiah, mana yang tidak alkitabiah. Kita mudah sekali mengakses ajaran, doktrin yang mengklaim itu kekristenan. Tetapi sesungguhnya kalau kita mengenal kebenaran yang sejati, kita tahu bahwa itu bukan berasal dari Kristus. Amin. Saudara, kenapa kita harus bekerja keras dalam Tuhan? Membangun diri kita dalam firman Tuhan. Karena kita akan berhadapan dengan musuh-musuh daripada Injil. Saudara hari ini lihat di TikTok, di FB, di IG. Orang berapologet, orang mempertanggungjawabkan iman Kristennya. Orang yang tidak tahu apa-apa juga nimbrung di situ. Kasih pendapat dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu dengar baik, kita tidak dipanggil untuk ribut sana sini. Kita tidak dipanggil untuk hanya sekedar membela kebenaran Injil dengan tahu firman Tuhan. Kita dipanggil untuk menghidupi Injil itu. Karena khotbah yang terbaik adalah menghidupi Injil itu, mentaati Tuhan dan biarkan orang melihat bahwa ada buahnya di dalam hidup kita. Amin. Nah, Paulus bilang sama Timotius, engkau menjadi pelayan Tuhan yang baik ketika engkau terdidik di dalam perkataan iman dan ajaran yang benar yang engkau ikuti selama ini. Dengan kata lain, Paulus itu mau bilang gini, apa yang engkau makan akan membuat hidupmu efektif. Perhatikan nutrisimu, perhatikan yang engkau bawa masuk dalam hidupmu. Karena dalam terjemahan NLT, New Living Translation, dalam terjemahan bahasa Inggris, sebenarnya terdidik itu digunakan kata nourish up with words of faith and good doctrine. Memberi makan dirimu dengan perkataan iman dan ajaran yang benar. Nah, bagaimana saya membangun diri saya di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran itu menguasai saya. Dan pada akhirnya saya menjadi hamba Kristus yang baik, yang mulia, yang mengerjakan panggilan Tuhan, yang bawa dampak, yang bawa pengaruh, jadi berkat. Sederhana, apa yang saudara beri makan kepada dirimu tiap hari? Bagaimana saudara menutrisi kehidupan rohanimu? Kalau tiap hari anak Tuhan kerjaannya bangun pagi bukannya doa, buka langsung FB, TikTok, IG, everything. Saudara tidak heran kalau engkau kurus secara rohani. Oke? Tidak heran sedikit masalah sudah membuat engkau imanmu goyah. Sedikit persoalan saja, hal yang sepele saja membuat engkau sudah kecewa pada Tuhan dan orang lain. Kenapa? Karena yang saudara beri makan kepada dirimu tiap hari, manusia rohmu, hanya segala perkara dunia dan kesenangannya. Bagaimana bisa menjadi hamba Kristus yang baik? Bagaimana bisa memegang rahasia-rahasia Injil? Bagaimana bisa dipakai Tuhan menjadi berkat di marketplace, di rumah, di gereja, di pelayanan? Kalau saudara tidak memiliki keinginan untuk membangun diri dalam Tuhan. Dua hal ini kita butuhkan. Kita butuh firman yang hidup yang kita makan tiap hari. Dan kita butuh pengajaran yang benar. Alkitab berkata Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana saudara akan bisa memperkatakan iman kalau tidak ada iman di dalam dirimu? Bagaimana iman ada kalau tidak ada firman? Karena bahan bakar untuk menciptakan iman itu adalah firman Tuhan. Roh Kudus itu hanya bisa pakai firman. So firman itu adalah bensin dalam hidup kita saudara. Katakan amin. Firman itu adalah bahan bakar di dalam kekristenanmu.
Jangan bangga bahwa gereja saya punya ajaran yang sehat. Kami punya doktrin yang sehat. Tapi sekalipun kita punya doktrin yang sehat, kita punya pengajar firman Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau firman itu tidak diwahyukan oleh Roh Kudus di dalam diri kita, maka, listen carefully, dengar baik-baik. Firman itu akan menjadi informasi dan bukan pewahyuan. Amin. Kita perlu membangun diri kita di dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Banyak bergaul dengan Roh Kudus. Kita tidak boleh jadi gereja yang penuh dengan pengetahuan Alkitab, tapi no revelation, tidak ada pewahyuan. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Yohanes 1 ayat 17 berkata, hukum Taurat itu datang oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh pribadi Yesus. Jadi apa itu kebenaran dalam kekristenan? Person. Kebenaran yang hari ini kita percayai bukan teori, bukan ilmu pengetahuan, tapi pribadi yang hidup. Namanya Yesus Kristus yang memberi kita kasih karunia, memberi kita kelepasan. Dia adalah firman yang hidup. Alkitab berkata langit bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Saudara tahu, firman Tuhan itu bagi kita seperti termometer. Sama-sama bilang, firman Tuhan itu seperti termometer. Termometer itu apa? Termometer itu alat ukur suhu. Kalau saudara demam, anakmu demam, bapak ibu, saudara ambil termometer supaya tahu suhu badannya seperti apa. Kenapa saya bilang firman Tuhan itu seperti termometer? Karena firman Tuhan itu bisa mengukur hubunganmu dengan Yesus. Kalau hatimu dan hatiku Bapak Ibu itu menyala dan hangat dengan firman Tuhan. Saudara baca, saudara bergairah, saudara renungkan, saudara hidupi, saudara lakukan. Saudara haus akan firman Tuhan. Tiada hari tanpa bergaul dengan firman Tuhan. Maka itu adalah indikator bahwa hubunganmu dengan Yesus sedang on fire. Amin. Makanya saya bilang firman Tuhan itu adalah termometer. Tapi kalau hatimu dan hatiku dingin sama firman Tuhan, malas baca, taruh di atas lemari, lebih banyak sibuk dengan media sosial. Tunggu sampai hari Minggu, tunggu Pak Esra khotbah, dengar firman Tuhan, makannya sekali seminggu. Itu termometernya akan menunjukkan hubunganmu dengan Yesus lagi tidak oke. Oke? Hubunganmu dengan Yesus lagi dingin. Nah, kalau hatimu dingin dengan Yesus, nggak ada gairah dengan Tuhan, ya. Sudah kenyang dengan perkara dunia, tidak rindu lagi sama Tuhan, tidak haus lagi, tidak cinta lagi sama Tuhan. Semua pelayanan dilakukan karena disuruh, karena rutinitas, karena performance. Bagaimana caranya keluar dari keadaan begitu? Satu saja rahasianya. Makanya saya bilang, firman itu juga seperti termostat yang bisa mengendalikan suhu tubuh kita. Kalau engkau dingin terhadap firman, engkau tidak punya gairah, justru saat itu engkau harus balik dan paksa dirimu makan firman Tuhan. Orang Kristen bilang begini, pagi-pagi malasnya saya bangun, malasnya saya berdoa. Pada saat engkau malas berdoa, pada saat itu engkau harus berdoa. Pada saat engkau malas memuji Tuhan, pada saat itu engkau harus memuji Tuhan. Pada saat engkau tidak punya keinginan untuk baca firman-Nya, pada saat itu engkau paksa dirimu untuk baca firman-Nya. Supaya apa? Supaya suhu hubunganmu dengan Tuhan itu menyala lagi. Alkitab berkata dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Jika engkau tetap dalam firman-Ku, maka engkau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Nanti baca di rumah. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Jika engkau murid-Ku, engkau tinggal dalam firman-Ku. Dan waktu engkau tinggal dalam firman-Ku, engkau akan tahu kebenaran. Dan kebenaran itu will set you free. Akan memerdekakan engkau. Akan membebaskan engkau. Membebaskan engkau dari apa? Dari segala sesuatu yang membuat engkau tidak bisa mengenal Tuhan. Dia akan membawa engkau kepada keselamatan yang sempurna. Nah, firman yang memerdekakan adalah firman yang diwahyukan. Tanpa Roh Kudus, saudara tidak akan pernah bisa tinggal dalam firman. Karena kunci supaya firman itu hidup, itu adalah Holy Spirit. Makanya Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, Parakletos. Dia juga adalah roh penghibur, tapi dia juga adalah helper, roh penolong kita. Makanya saya bilang, kita perlu beri makan diri kita dengan firman dan pengajaran yang benar. Tapi kita perlu undang Roh Kudus untuk menghidupkan semua itu.
Karena ketika firman disampaikan, Roh Kudus itu yang kita undang akan ngambil firman itu, dia akan tanamkan di dalam batin kita menjadi satu pewahyuan. Dan pewahyuan itu adalah kuasa, ada powernya. Dan firman yang saudara terima dengan bulat hati, firman yang saudara renungkan, firman yang saudara izinkan bekerja dan memurnikan hidup saudara akan mengubah hidupmu, Bapak, Ibu, dan saya. Orang yang bergaul dengan firman tidak akan pernah sama lagi. Akan terjadi satu transformasi di dalam hidupnya. Kenapa? Karena firman itu akan metanoia. Dia mengubah cara berpikir kita menjadi seperti Kristus. Dia membersihkan pikiran dunia dan dia mengambil pikiran Kristus untuk ditanamkan kepada kita. Sehingga firman itu akan bekerja dan membuat kita mengenal pribadi Kristus yang pada akhirnya membuat kita juga semakin taat kepada Kristus. Kenapa banyak orang Kristen tidak menghasilkan buah di dalam kekristenannya? Karena hidup tanpa pewahyuan. Saudara harus senantiasa melibatkan Roh Kudus karena dia kunci atas segala sesuatu. Beri makan dirimu dengan firman. Dan apa? Doktrin yang benar. Di ayat yang ke-7, di sana ada kalimat seperti ini. Coba 1 Timotius 4:7. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Siapa di sini masih pegang mitos, masih pegang tahayul, masih pegang dongeng nenek-nenek tua? Kata nenek itu berbahaya. Gitu ya. Kenapa Paulus menulis ini? Karena itu yang terjadi di zaman itu. Orang hidup dengan kepercayaan dan tradisi nenek moyang. Bahkan sekalipun mereka sudah percaya Yesus, mereka masih percaya apa yang diturunkan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Sinkritisme masih separuh-separuh. Sehingga Paulus bilang, engkau harus jadi pelayan Kristus yang baik. Engkau harus tahu kebenaran, hidup dalam kebenaran, tertancap dalam kebenaran. Engkau harus punya pewahyuan Roh Kudus supaya engkau bisa bergerak dalam kuasa, tapi engkau harus punya doktrin yang benar. Nah, hari ini doktrin kekristenan itu banyak diserang oleh orang luar. Nah, tadi saudara baru sama-sama declare katekismus, benar enggak? Tentang Trinitas, ya. Itu salah satu doktrin dalam kekristenan. Kita percaya Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang tidak mempercayai ini unbiblical. Sekalipun mereka punya banyak teori dan lain sebagainya. Kita juga punya doktrin apa? Yesus itu datang, dia 100% Allah, dia 100% manusia. Dia mati dan dia bangkit. Karena ada keyakinan mengajarkan bahwa kebangkitan Kristus itu hanya bersifat kebangkitan rohani, bukan kebangkitan tubuh. Siapa bilang? Yesus itu benar-benar keluar dari kuburan. Dan dia akan datang lagi dengan tubuh kemuliaan untuk menjemput kita semua. Ini adalah doktrin-doktrin kebenaran yang gereja harus pahami. Kita punya Roh Kudus pribadi ketiga yang dikirim untuk menolong gereja, mempersiapkan kita, menuntun kita kepada kebenaran, sehingga membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Sehingga Paulus dengan tegas berkata kepada Timotius, engkau bukan hanya harus mengenal firman, mengajarkan yang benar, supaya orang tahu apa kebenaran, tidak tersesat, tapi ingat, engkau juga harus menjauhi tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Kenapa? Karena semua mitos dan kepercayaan ini tidak didasarkan pada firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, Alkitab berkata firman Tuhan itu murni. 7 kali dimurnikan dalam api, dia tetap pure. Artinya apa? Waktu firman Tuhan itu masuk dalam hidupmu dan hidupku. Dan kita mengizinkan Tuhan menjamah hidup kita. Dia betul-betul akan membersihkan kehidupan kita dari semua yang cemar. Bukan hanya dosa, tetapi keyakinan-keyakinan yang salah. Termasuk kutuk-kutuk nenek moyang dalam kehidupan kita. Sebab banyak orang Kristen itu tidak benar-benar hidup berdasarkan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Belum tentu saudara yang ada di sini semuanya sungguh-sungguh percaya firman Tuhan. Dan sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan. Belum tentu juga setiap pengkhotbah yang berkhotbah di gereja itu benar-benar mengkhotbahkan firman Tuhan yang alkitabiah, belum tentu. Hari ini kita berjuang banyak, membebaskan banyak orang yang apa? Yang tidak sungguh-sungguh percaya dengan kekristenan. Satu hari saudara, habis pelayanan seperti ini, ada orang bawa kepada saya seorang perempuan. Gitu ya. Kenapa? Minta didoakan. Jadi kan badannya besar, tinggi, cewek gitu ya. Duduk di kursi. Lalu saya lihat, lalu saya bilang, iya mau didoakan apa? Dia bilang, ini Bu sering pingsan. Oh sering pingsan. Saya tanya Roh Kudus, kenapa dia sering pingsan? Lalu dia bilang, saya selalu merasa seperti ada yang ikutin. Gitu ya. Lalu saya suruh duduk dan kami berdoa. Waktu berdoa, Roh Kudus taruh di hati saya. Saya bilang sama dia, kamu bukan diikuti. Ada yang nempel di tubuh kamu. Apa yang nempel di tubuh kamu?
ternyata wanita ini punya 8 susuk di tubuh dia. Ya, apa itu susu? Sudah tahu susu? Susu itu penglaris, orang kedukun. Nah, kenapa dia itu? Suaminya itu Australia. Jadi dia itu penyanyi di Bali. Nah, saudara, 8. Lalu saya bilang begini, yang ikutin kamu itu ada dukun yang kasih kamu susunya. Makanya selalu. Nah, pasangnya di Jakarta. Satu susu itu harganya 5 juta. Nah, saudara kali ini 8 kali 5. Jadi di badan dia susunya banyak sekali. Padahal dia apa? Anak Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena masuk gereja, ibadah, tapi menyangkal kuasa Tuhan. Masuk gereja, tidak percaya apa yang dia dengar. Tidak bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak bergaul dengan firman yang adalah Yesus sendiri. Jadi waktu saya berdoa, saya bilang, bertobat. Itu sebabnya setannya balik nyerang dia. Selalu pingsan. Berantakan hidupnya. Saya beritahu jemaat Tuhan, setan itu gak pernah kasih gretong. Gak pernah kasih gratis. Oke? Saudara kerjasama dengan setan, minta berhasil dari setan, minta kaya dari setan, minta sembuh dari setan. Saudara akan bayar mahal sekali. Dan saya bilang berdoa, baca Alkitab, bertobat hari ini bertobat. 1 minggu kemudian saya lagi pelayanan ke Mama Sumaroro. Habis mau pulang saudara. Dia hubungi saya, satu susunya keluar. Langsung dari pipi dia. Orang punya lingkungan kehidupan yang tidak baik. Kita anak Tuhan, itu pemilik hidup kita adalah Yesus. Satu-satunya raja dalam hidup kita adalah Yesus. Tidak ada Tuhan yang lain. Saudara kalau masih punya Tuhan yang lain dalam hidupmu, maka saudara tidak bertumbuh dalam firman. Tuhan yang lain itu akan menghambat pertumbuhanmu Bapak Ibu di dalam kebenaran firman. Malah akan bikin banyak tambah masalah dalam hidup saudara. Firman itu akan memurnikan kita selama kita minta Tuhan membersihkan, mencuci hidup kita daripada firman. Kenapa banyak anak Tuhan jatuh bangun dalam dosa? Tidak menghasilkan buah. Karena firman itu tidak bekerja di dalam dirinya. Masuk gereja dengar firman, masuk kanan, keluar kiri. Dia anggap itu angin lalu. Dia tidak membiarkan firman itu tertancap. Dia tidak bilang Roh Kudus tolong supaya firman ini berbicara kepada saya, membersihkan hidup saya. Makanya dia jatuh bangun di dalam dosa. Saudara, orang yang membangun dirinya dalam firman Tuhan tidak lagi hidup terus-menerus dalam dosa. Katakan amin. Why? Firman Tuhan bilang apa? Karena benih ilahi, DNA-nya Yesus itu sudah ada di dalam diri kita. Bisa enggak sekali-kali kita jatuh dalam dosa? Bisa. Kita manusia, normally. Tapi terus-menerus hidup dalam dosa, itu tidak boleh. Hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, itu dua hal yang berbeda. Betul tidak? Jatuh dalam dosa itu apa? Kepleset. Ya, hidupnya udah benar nih dalam Tuhan, cinta Tuhan, lurus. Tapi entah kenapa angin dari mana tiba-tiba dia kepleset jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa bangkit lagi bertobat, akui dosa datang sama Tuhan. Amin. Tapi orang yang hidup dalam dosa itu bicara lain. Hidup itu artinya dia berkanjang pada dosa, dia menikmati dosa. Dia hanyut dalam dosa, dia membiarkan dosa itu menguasai dia. Bagaimana Roh Kudus bisa bekerja di dalam hidupnya? Bagaimana dia bisa berdampak? Bagaimana dia bisa membangun dirinya? Tak bisa. Kenapa? Dosa itu mengikat dia. Firman itu akan menyucikan kita dari segala kepahitan dan amarah. Amin. Apa saya ngomong ini? Minggu lalu, hari Minggu, saya khotbah di satu gereja, saudara. Ini streaming ya. Saya khotbah di satu gereja, tidak jauh dari sini. Habis saya pelayanan, ada seorang ibu datang, saudara. Ya, di sini perban, di sini bekas jahitan. Pakai masker, saya tahu dia sakit. Lalu berdiri di belakang saya. Saya sudah tahu kalau selesai ibadah mungkin mau didoakan. Dia perkenalkan dirinya, saya bilang, ibu sakit apa? Dia bilang, sakit ginjal. Jadi dia cuci darah, 1 kali, 2 kali dalam seminggu cuci darah. Saya lihat perban di sini, lalu kemudian saya lihat ada jahitan di sini. Artinya urat yang di sini tak pindahin di sini. Nadinya, ya. Pokoknya dia dalam keadaan drop sekali. Lalu saya bilang, saya tahu dia mau didoakan. So saya suruh dia duduk di tempat saya. Waktu dia duduk, lalu saya lihat mata dia, dia lihat mata saya. And the Holy Spirit, Tuhan mulai bicara di hati saya. Saya langsung bilang sama dia, ibu ini ada kepahitan. Ibu percaya Yesus bisa sembuhkan? Percaya. Ibu percaya sehat kembali? Percaya. Nah, sekarang ibu ampuni
Orang yang menyakiti ibu, sudah tahu apa? Langsung badannya terkunci. Dia duduk, dia begini. Akhirnya ibu gembalanya datang, tolongin. Dia pasang badannya kencang-kencang. Dia nggak mau ampuni, saudara. Dia kekeh, dia gini, matanya melotot, badannya terkunci, tangannya geram. Saya bilang, ibu ini geram. Begitu. Berkali-kali saya bilang, saya hanya doakan kalau ibu mengampuni. Tidak bisa mengampuni. Ibu kalau tidak bisa mengampuni bilang gini, Roh Kudus tolong saya mengampuni orang yang menyakiti saya. Ibu sebut namanya, entah sebut di dalam hati. Oh dia nggak mau saudara, dia kokoh, dia geleng-geleng kepala. Gitu, betapa sakit sekali hatinya. Lalu saya hanya menengking dalam hati saya dan saya berdoa, Tuhan berikan dia belas kasihan. Lepaskan dia dari sakit hatinya. Saya bilang kalau ibu ampuni orang itu, Tuhan ampuni ibu. Berkat kesembuhan bisa turun. Lalu ibu gembalanya datang di depan dia, bantuin dia. Ayo sebut namanya, kayak gitu-gitu ya saudara. Jadi saya bilang Tuhan tolong ibu. Saudara tahu, roh kepahitan itu kemudian bermanifestasi. Tak suruh ngampunin, bukannya mengampunin, dia mulai begini. Buat apa? Baiknya saya sama dia, dia ngungkit-ngungkit. And then saya bilang, no, jangan mengingat, ampuni. Ibu jangan diingat-ingat. Nah, langsung diam. Tiba-tiba roh kepahitan bermanifestasi lagi. Dia ngomong gini, saya mengasihi. Saya bilang tidak mengasihi, mengampuni. Mengampuni. Lihat, itu roh kepahitannya lagi manifestasi. Sepertinya baik, tapi tidak baik. Saudara tidak bisa mengasihi, kasih tidak bisa mengalir kalau saudara nggak ngampunin. Sama seperti kalau saudara bersihkan got, ya gorong-gorong. Kalau banyak sampah, banyak tumpukan kotoran, saudara siram terus, sudah kuat sekali nggak bisa. Kenapa Tuhan suruh kita mengampuni orang yang menyakiti kita? Sebagaimana dia mengampuni kita di atas kayu salib. Karena pengampunan itu akan menyembuhkan engkau Bapak Ibu. Pengampunan itu artinya gini, saudara tidak lagi memperhitungkan kesalahan orang yang menyakiti engkau. Engkau ambil itu dan engkau serahkan kepada Tuhan. Dan engkau melepaskan berkat atas dia. Lama sekali. Baru akhirnya yang ketiga, dia baru bisa, dia nyebut satu nama, dia mulai histeris saudara. Habis begitu, saya bisa doakan. Melepaskan berkat kesembuhan atas dia. Mulai hari ini, berkat kesembuhan turun atas ibu. Selesai doa, mukanya udah beda sekali. Yang gelap itu seperti pergi. Terima dengan iman. Bilang sama Yesus terima kasih. Saudara, kenapa ada orang Kristen model seperti ini? Kita juga bukan orang yang sempurna. Itu sebabnya mengapa jadilah pelayan Kristus yang baik. Dengar baik, bagaimana bisa engkau mendoakan orang yang pahit kalau engkau penuh dengan kepahitan? Bagaimana saudara bisa jadi berkat mendoakan orang yang sakit hati sedangkan saudara penuh dengan sakit hati? Bagaimana saudara bisa bicara soal pengampunan kalau saudara tidak bisa mengampuni orang lain? Bagaimana saudara bisa memberkati keluargamu kalau tiap hari saudara ngutuk rumahmu? Satu-satunya cara kita bisa menjadi berkat adalah ketika kita menjadi wadahnya Tuhan yang kudus, murni, hidup benar dan membiarkan firman itu mendiami hidup kita, membangun diri kita di dalam firman Tuhan. Amin. Saudara jangan hidupmu jadi saluran kotor. Bilang Tuhan pakai saya, gunakan saya sekalipun saya banyak lemahnya. Iya, Tuhan itu selalu rindu mau pakai anak-anaknya. Tetapi bagaimana ini? Yang mau dipakai tidak sungguh-sungguh mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Makanya Roma 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Makanya nanti poin kedua, latih dirimu beribadah. Itu ibadahmu yang sejati, mempersembahkan tubuh. Kenapa Paulus sampai bilang mempersembahkan tubuh? Karena zaman dulu saudara, orang itu menyembah dewa-dewa, itu caranya dengan apa? Mengorbankan tubuh mereka. Mereka pikir kalau mereka bisa menyakiti tubuh mereka, mereka akan mencapai kesucian yang paling sempurna. Tetapi di dalam Tuhan tidak. Tubuh itu menjadi hamba kebenaran. Amin. Tubuh itu dipakai untuk melayani Tuhan. Tubuh itu bukan hamba dosa. Tubuh itu dipakai untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Hidup dalam kekudusan. Hari ini saya mau bilang, tidak boleh ada dosa lagi dalam hidup kita. Tidak boleh ada orang yang tetap tinggal di dalam dosa. Karena dosa itu akan menjadi penghalang besar untuk pemakaian Tuhan dalam hidup saudara dan saya.
Amin. Kita sudah selesai dengan dosa. Hari ini kita mau melayani Tuhan dengan baik, dengan mulia, dengan luar biasa. Karena Roh Kudus itu hari ini saya perhatikan saudara. Tidak lagi menahan-nahan karunia dan kuasanya. Dia melawat gerejanya luar biasa. Berikan dirimu untuk Tuhan. Dan yang terakhir, pelayan Kristus yang baik. Di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Coba perhatikan. Ayat ke-7, 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latilah dirimu beribadah. Latilah dirimu beribadah. 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang kedua. Bagaimana kita menjadi hamba Kristus yang baik? Latih dirimu beribadah. Ya, sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya itu tidak dikatakan ibadah seperti yang kita pahami, gitu ya. Kita biasa bilang Sunday service, ibadah hari Minggu, tidak saudara. Digunakan kata yang artinya saleh, godliness dalam bahasa Inggris. Jadi supaya kita bisa menjadi hamba Kristus yang baik, kita harus melatih diri kita menjadi orang yang saleh. Itu maksudnya. Saleh itu artinya apa? Melatih diri beribadah. Nah, kenapa Paulus mendorong Timotius? Bahwa kalau engkau ingin menjadi hamba Tuhan, pengerja, pelayan Tuhan yang jadi berkat. Engkau harus melatih dirimu beribadah. Karena beribadah itu yang digunakan di sini. Eusobia dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya saudara. Itu adalah hasil dari orang yang menyatu hidupnya dengan Kristus. Saya ulang. Orang yang beribadah dan harus terus bertekun beribadah. Orang yang saleh adalah orang yang cara hidupnya sudah betul-betul memahami bahwa dia dan Kristus itu menyatu. Menyatu di dalam kematian Kristus, menyatu dalam kebangkitan Kristus, menyatu dengan karya Kristus. Dia itu bukan hanya percaya Yesus adalah Tuhan, tetapi dia menjadikan Yesus itu sebagai sesembahan yang tertinggi dan satu-satunya dalam hidupnya. Amin. Ya. Jadi ketika Paulus berkata kepada Timotius, latih dirimu beribadah. Sebab ibadah itu berguna dalam segala hal. Mengandung janji, manfaat, berkat untuk hari ini dan hari akan datang. Paulus itu mau bilang, ketika engkau beribadah, itu ada kuasanya. Ketika engkau melatih dirimu bertekun cari Tuhan, beribadah, itu akan menunjukkan kepada orang lain kesatuanmu dengan Kristus. Itu akan menjadi bukti bahwa engkau adalah murid Tuhan. Itu akan bukti bahwa engkau tinggal dalam firman-Nya. Amin. Dan pasti hidupmu akan menghasilkan buah. Jadi bagaimana kita menjadi hamba Kristus yang baik? Mari kita bertekun dalam ibadah. Bukan hanya sekedar ibadah hari Minggu. Tapi ibadah eusobiu itu adalah cara hidup kita. Waktu kita baca Alkitab kita beribadah. Waktu kita memuji Tuhan kita beribadah. Waktu kita bekerja kita beribadah. Betul? Waktu kita lagi masak kita beribadah. Waktu kita ngepel kita beribadah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Waktu saya mempersembahkan tubuh saya itu ibadah saya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Sehingga saya tidak menjadi serupa dengan dunia. Tapi saya lebih mirip dan semakin mirip dengan Kristus. Itu targetnya Tuhan. Latih diri beribadah karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, untuk menjelaskan pentingnya kita menyatu dengan Kristus melalui hidup yang saleh, Paulus membandingkan itu dengan latihan badani. Dia bilang apa? Latihan badani itu terbatas gunanya. Ya, latihan itu dalam bahasa aslinya gimnasium. Dari kata itu kita mengenal istilah gym. Hari ini banyak sekali gym-gym, tempat-tempat olahraga saudara. Orang olahraga itu apa? Supaya dia sehat secara fisik, dia sehat secara mental. Badannya lebih langsing, nutrisinya lebih bagus, dia panjang umur, dia sehat. Semua orang ingin berolahraga hari ini. Ada gunanya? Ada gunanya. Kalau saudara nggak jalan kaki, sekali seminggu saja, lututmu pasti goyang kiri, goyang kanan. Enggak ya? Kemarin saya ada di Badan Wanita saudara. Ada seorang ibu namanya Bu Yeni. Ya, dia selalu kalau datang ke gereja dia selalu ngeli, Dede lututku hambanya, sakitnya lututku selalu. Pokoknya orang tua itu lututnya sakit. Kemarin dia bersaksi waktu Jumat, dia ngomong gini,
Wih, saya mau bersaksi. Bahasanya kayak gitu. Kenapa? Anakku tuh dia kasih Kak surprise, dia kasih Kak kejutan. Sebenarnya kejutan apa? Saya dibawa pergi jalan-jalan di Malaysia. Saya bilang, jadi ibu kemana saja? Oh, saya pergi ke Genting Island, saya pergi pokoknya saja. Wih, jalan terus. Dia bilang, ih lucunya, pulang tuh kakiku sembuh. Jadi, iya, jadi kakinya kumat lagi. Tidak, bisanya sembuh. Oh, berarti obat untuk kakinya ibu adalah jelong-jelong. Jalan-jalan. Lalu kemudian ada satu ibu juga waktu bersaksi lagi, yuk kakiku juga mulai sakit. Saya bilang, kasih tahu anaknya, ibu kakinya sakit. Supaya dia belikan ibu tiket. Ya, orang tua kan begitu. Anak-anak di sini udah kerja, sekali-kali kasih senang orang tuamu bawa ke Bali kah? Oke? Sekali-kali bawa jalan-jalan loh. Jadi hari ini saya menemukan satu pengetahuan yang baru. Kalau lutut lansia itu mulai sakit, itu bukan karena dia nggak kerja saudara. Atau bukan karena dia lansia, tapi karena kurang perhatian. Saudara jadi anak kurang perhatian sih. Kasih uang hanya untuk uang belanja, kasih buat jalan-jalan. Sakitnya sembuh. Ya saudara, nah kita kembali ke firman Tuhan. Latihan badan itu terbatas, olahraga itu bermanfaat, tetapi sangat terbatas manfaatnya. Kenapa? Kita hanya bisa nikmati selama kita hidup. Tetapi Paulus bilang, kalau engkau melatih dirimu saleh, beribadah, engkau terus mengikatkan dirimu dengan Tuhan. Cara hidupmu sesuai firman Tuhan, maka itu akan berguna dalam segala hal. Tubuhmu dapat manfaatnya, jiwamu dapat manfaatnya, rohmu lebih-lebih. Karena manusia rohani itu makanannya adalah firman Tuhan dan fellowship, persekutuan dengan Tuhan. Jadi saudara, mengandung janji, mengandung berkat, mengandung kebaikan untuk hidup hari ini dan untuk masa depan. Saudara lihat, kalau hati tidak tenang, pergilah ibadah. Amin. Kalau lagi suntuk gak punya masalah, cari Tuhan. Beribadah, datang kepada Tuhan. Hati tenang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah membungkukkan tulang. Ya, itu firman Tuhan luar biasa. Bisa mengobati segala sesuatu yang luka dalam hidup kita. Latih diri beribadah. 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Waktu kita beribadah, waktu kita menyembah Tuhan, maka kita sedang mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Dan kita menjadi satu spirit, satu roh. Nah roh yang kita sembah, Roh Kudus, Roh Kristus itu tidak terbatas dalam segala sesuatu. Dia menyembuhkan, dia memulihkan, dia menguatkan. Dia membebaskan kita. Bayangkan kalau roh itu terikat dengan kita, betapa luar biasanya hidup kita. Di masa akan datang bukan hanya kita hidup kekal bersama dengan Tuhan, tapi kita boleh menikmati kuasa firman Tuhan dan kuasa kesatuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya jangan pernah jemu-jemu cari Tuhan. Hiduplah di dalam kesalehan Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu ajaib. Saudara, saya bersaksi selama saya bergaul dengan firman Tuhan. Ya, firman itu mengubahkan saya banyak hal. Karena firman itu hidup. Amin. Itu adalah Yesus sendiri. Kalau saudara mulai hari ini melatih dirimu untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Membangun diri dalam firman, engkau akan menjadi pelayan Kristus yang baik. Ya, yang layak untuk dipercaya. Dipercayakan rahasia-rahasia besar daripada Tuhan. Nah saya berdoa gereja ini akan terus dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan, doktrin yang benar, ibadah yang sehat, dan semuanya itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami bersyukur kepada Engkau untuk firman yang sudah kami dengar. Hamba-Mu selesai sampai di sini. Tapi roh-Mu yang tidak terbatas itu berdiam di dalam diri kami. Firman Tuhan berkata,
Jika roh Dia yang membangkitkan Yesus itu berdiam di dalam diri engkau, maka roh Kristus itu akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana oleh kuasanya yang tidak terbatas. Artinya begini saudara, kalau Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita, Roh Kudus itu adalah tanda bahwa kita adalah milik Yesus. Kalau guru-guru palsu itu hati mereka dicap dengan roh-roh pendusta yang berasal dari setan-setan, maka di dalam hati kita, di dalam roh kita ada cap meterai kepemilikan Yesus, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang sanggup untuk mengerjakan segala sesuatu yang firman Tuhan telah sampaikan. Itu sebabnya hari ini, ketika saudara telah mendengarkan firman ini, undang Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk menghidupkan firman ini lebih dalam lagi. Untuk mewahyukan firman Tuhan ini sampai di dalam manusia rohmu. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang kuat, dewasa, militan dalam Tuhan. Ada banyak hal-hal besar yang Tuhan sedang siapkan bagi saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara adalah pelayan yang layak dipercayai? Hari ini serahkan dirimu kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah ibadahmu yang sejati. Jangan lagi menjadi seperti dunia ini, mengejar kesenangan dunia ini, mengejar hal-hal yang duniawi. Karena semua itu hanya sementara, terbatas sekali. Itu fana, itu akan berlalu. Tetapi kejarlah hal-hal yang bernilai kekal dalam hidupmu. Itulah firman Tuhan dan persekutuan terus-menerus dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari setiap orang yang ada di tempat ini naikkan syukur kepada Tuhan. Berdoalah masing-masing. Roh Kudus jamahlah anak-anakmu di tempat ini. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi keperluan mereka, biar Engkau sendiri yang akan penuhi bagi anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Jika masih ada hal-hal lain yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidupmu, jika masih ada dosa, ini waktu terbaik untuk datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mengakui segala pelanggaran dan kesalahanku kepadamu. Ampuni aku Tuhan, supaya berkat anugerahnya turun dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Jika ada kepercayaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hari ini Engkau mengakuinya di hadapan Tuhan. Supaya firman yang benar itu berakar, bertumbuh di dalam kehidupanmu. Tuhan dapat memakai engkau menjadi pelayan yang baik bagi kemuliaan nama-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Bapa yang baik. Kuduskan kami dalam kebenaran, firman-Mu adalah roh kebenaran. Di dalam nama Yesus aku mengikat setiap roh ketakutan. Ada orang di sini yang engkau selalu takut dan takut. Hari ini roh ketakutan itu dipatahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala bentuk intimidasi iblis di dalam pikiranmu, suara-suara yang sering engkau dengar itu bukan dari Tuhan, hari ini dihancurkan oleh kuasa firman Tuhan. Mulai hari ini engkau akan mendengar suara Roh Kudus dan segala sesuatu yang berasal dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terpujilah namamu. Tuhan berkati anak-anakmu yang sakit engkau sembuhkan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, yang sakit lambung, yang sakit mah, disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang datang dengan sakit kepala, disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh tidak percaya, roh tidak mengampuni, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Umatmu di tempat ini dilepaskan dari segala kutuk-kutuk keturunan dalam nama Yesus. Kami merdeka dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Terima kasih. Berkati gerejamu di tempat ini. Berkati semua Tuhan, baik itu gembala, staf pastoral, umatmu, para pengerja, sampai anak-anak kami yang paling kecil. Berkati, biarkan gereja ini bertumbuh di dalam kebenaran dan pengajaran yang sehat.
Hamba berdoa melepaskan karunia-karunia supranatural daripada Roh Kudus terjadi di tempat ini. Mereka akan mulai bernubuat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan mulai mendapat penglihatan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan mulai menumpangkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ada roh kebangkitan di tempat ini di dalam nama Yesus. Hamba melepaskan mujizat Tuhan bekerja demi nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh menikmati keindahan menjadi anak-anak Tuhan. Kepuasan akan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami berikan segala kemuliaan, hormat bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan di hadapan Bapak Ibu sekalian di tempat duduk. Telah tersedia 2 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk kas gereja dan amplop yang kedua untuk operasional gereja. Sebentar saat memberikan persembahan, di atas kotak persembahan terdapat kertas janji iman. Bagi Bapak Ibu jemaat yang mungkin terbeban untuk janji iman, ya bisa mengambil, mengisinya dan kemudian diserahkan kepada Saudari Vero. Untuk jemaat Tuhan yang telah mengambil dan telah mengisi dan ingin mengembalikannya, bisa juga diserahkan kembali kepada Saudari Vero. Untuk persembahan kali ini akan dijalankan dari sebelah kiri saya, bagian tengah dan bagian kanan saya nanti akan dibantu oleh tim Asyar. Boleh kita angkat kedua amplop kita, mari kita setelah mendoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami akan memberkati pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik. Yang siap memberikan persembahan yang terbaik sama-sama katakan, amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oh, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh
memberikan persembahan, saya jemput berdiri, sama-sama kita memuji Tuhan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Boleh tepuk tangannya di atas kepala, sama-sama kita kan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah anak domba. Yesus sampaikan setiap persembahan yang sudah diberikan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan informasi, dipersilakan kepada tim multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya.
GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semua hadir pada siang hari ini diberkati oleh Tuhan. Mewakili Ibu Gembala, Wakil Gembala, dan seluruh jemaat GBI Oikumene menyampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Jenny yang sudah menjadi berkat bagi kita semua pada pagi hari ini. Diberkati Tuhan dalam setiap pelayanan, terus menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan untuk melayani. Izin menyampaikan beberapa tambahan penyampaian. Yang pertama, kami menyampaikan selamat datang dan menyambut jemaat Tuhan sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, boleh beribadah bersama-sama. Di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian ada teman-teman Aser, ada pelayan Aser yang membawa form selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh diambil dan diisi. Dan setelah diisi boleh dikembalikan lagi kepada teman-teman Aser, kepada pelayan Aser, dan akan ditukarkan dengan souvenir yang telah disiapkan oleh gereja. Sekali lagi kami menyambut dengan sukacita jika bagi Bapak Ibu Saudara sekalian belum memiliki tempat yang tetap untuk beribadah di tempat ini. Kami keluarga besar GBI Oikumene sangat terbuka untuk sama-sama kita bertumbuh di tempat ini. Yang berikutnya, yang kedua, di teman-teman para pelayan Aser juga mereka membawa form pokok doa. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan apapun bentuk kerinduan atau yang ingin doakan, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh ambil dan diisi dan juga nanti akan dikembalikan kepada pelayan Aser, dan kami akan doakan setiap hari Selasa dan Jumat di Menara Pondok Daud. Jadi jangan ragu-ragu untuk diambil, kami akan doakan di setiap hari Selasa dan Jumat di Menara Pondok Daud. Yang berikutnya, panitia Natal GBI Oikumene nanti di bawah sebentar ada tersedia basar yang akan kami jual. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian terbeban untuk menabur dalam pekerjaan doa di tempat ini, kami menjual es cincau harganya 15.000. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin menabur dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh dibeli. Dan juga di belakang ada tersedia untuk pendataan kartu jemaat. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin berjemaat dan akan dibuatkan kartu jemaatnya boleh di-scan pada link yang tersedia di platform digital kami di GBI Oikumene. Nanti akan diarahkan untuk mendaftarkan untuk pembuatan kartu jemaat. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian juga yang mungkin dibantu boleh menghubungi para pelayan Tuhan yang ada di belakang. Selanjutnya hari Senin akan dilaksanakan doa bersama di tempat ini. Zaman dan Goal Sisi. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu kita semua hadir pada saat ini. Mari bersama-sama kita hadir di tempat ini untuk sama-sama kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Biar Tuhan Yesus yang akan terus memberkati bangsa dan negara kita. Mungkin itu saja tambahan pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Kita tiba di penghujung ibadah kita. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Haleluya. Selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih.
Yesus seumur hidup. Pujian Tuhan, mari angkat hatimu, mengucap syukur kepada Tuhan saat ini. Katakan Segala pujian dan syukur, amin. Hanya ini pujian kami, ini syukur kami Tuhan. dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah ku sembah Yesus seumur hidup. Katakan ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidup kami Tuhan. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, ku sembah Yesus seumur hidupku. Sorakkan meriah buat Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mulia. Inilah janji kami di hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga, bahwa kami mau sembah Engkau selama hidup kami masih ada. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau sampai langkah terakhir. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Oleh anugerah-Mu kami ada sebagaimana ada saat ini, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Sungguh luar biasa pertolongan dan kemurahan-Mu yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sebagaimana ada, itu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap memandang salib-Mu, betapa besarnya kasih-Mu yang Engkau sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang terbesar, yang terindah, dapat mewarnai kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah hidup yang kami miliki ini berdampak bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Di mana kami Tuhan telah memuji-muji dan membesarkan nama-Mu. Bahkan firman-Mu yang sudah menguatkan dan membaharui kehidupan kami. Di mana firman-Mu ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kami. Agar kami tetap Tuhan menggumuli firman-Mu, menghidupi firman-Mu. Karena firman-Mu itu mengandung janji. Ada keselamatan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Oleh sebab itu Tuhan, hanya firman-Mu ini sungguh-sungguh menguatkan hati kami, menegur hati kami umat-Mu, agar hidup yang kami jalani ini sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu ini. Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada melayani, Engkau memberkati Tuhan, pengurapan Tuhan terus terjadi atas hidupnya. Tuhan, jiwa-jiwa yang dilayani dapat diberkati, dapat diselamatkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Juga kami berdoa Tuhan buat seluruh pelayan-pelayan yang ada, yang sudah membawa kami bersukacita, menyembah, memuliakan Engkau, menghidupkan ibadah ini ya Bapa. Engkau berkati Tuhan, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati Tuhan hidup mereka ya Bapa. Dimanapun mereka berada, biarlah hidupnya senantiasa menjadi terang, menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang tidak sempat hadir saat ini. Kami tidak tahu halangan mereka, tapi Tuhan yang lebih tahu. Engkau pilih dari tempat yang maha tinggi. Kalau ada dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam keadaan yang lemah, Tuhan kuatkan. Bahkan yang sudah jauh daripadamu, Engkau tarik kembali dengan tali kasih-Mu. Sadarkan Tuhan agar dia bisa kembali menyembah, memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa.
Berkati Tuhan pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kiranya Engkau Tuhan memberkati, lawati, mampukan Tuhan untuk membawa bangsa kami ini, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang dipenuhi dengan pertobatan ya Tuhan. Biarlah Tuhan pemerintah kami dapat memerintah dengan takut akan Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, buat Tuhan Ibu Gembala yang ada di tempat ini. Di dalam masa tuanya Tuhan, kami tak henti-hentinya berdoa kepadamu. Kiranya sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan menjadi bagian Ibu Gembala kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, buat Tuhan gereja-gereja kami yang ada, bahkan sekitar gereja kami yang ada Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan tetap memberkati hamba-hambamu yang melayani di setiap gereja yang dekat dengan kami Tuhan. Engkau Tuhan tetap merapi mereka. Engkau Tuhan tetap memberkati Tuhan, agar menjaga jiwa-jiwa lebih dekat kepadamu ya Bapa. Jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Terpujilah namamu. Kami berdoa buat Pastor Esra sebagai wakil gembala di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberkati di dalam pelayanannya, di dalam tugasnya. Tuhan tetap melawat dan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dimanapun hambamu ini berada, Tuhan tetap ada di sisinya. Terima kasih Bapa di surga. Berkati istri yang ada, anak yang ada Tuhan, sebagai Tuhan penopang atau tiang di dalam doa. Tuhan akan tetap beri kekuatan, kemampuan di dalam Tuhan rumah tangganya, mendukung suami di dalam pelayanan dan di dalam pekerjaannya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat ibadah sebentar, ibadah kedua dan ibadah ketiga. Kami tetap bertaruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan ibadah ini Tuhan. Semua pelayan-pelayan yang ambil bagian, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan beri sukacita, Tuhan beri Engkau lawati Tuhan, agar sungguh-sungguh mendapat karunia dan hikmat daripada Tuhan untuk melayani. Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang akan datang, kiranya Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap sertai di perjalanan Tuhan. Semoga dapat tiba dengan selamat. Di sini akan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat pemerintah kami yang ada di bangsa ini, bahkan di kota Makassar ini. Kiranya Tuhan akan tetap memberkati di dalam membela negara kami ini, menjaga kedamaian dan keamanan di bangsa kami ini. Kami hanya berdoa, biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tetap sempurna di dalam kehidupan mereka. Terpujilah namamu Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus yang sempurnakan. Biarlah Tuhan hidup yang kami miliki ini sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu dan selalu haus akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami. Kami bertaruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, dengarkan firman Tuhan dan terima berkat Tuhan. Roh Tuhan ada padamu oleh sebab Ia telah mengurapi engkau untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan telah mengutus engkau untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Oleh sebab itu pulanglah dan jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus yang tinggal diam dalam hati kita, menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu doa sejenak.